Halo bro, selamat datang kembali di Buroda Film. Pada kesempatan ini, kami akan melanjutkan bahasan alur anime Kimetsu no Yaiba Season 4 episode 5. Sebelumnya kami ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, silahkan skip dan tonton langsung animenya. Sebelum masuk ke dalam isi cerita, bantu kami dengan subscribe, like, dan komennya ya. Oke, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Tanjiro sampai juga di kediaman Mitsuri Kanroji. Kanroji pun menyambut kehadiran Tanjiro dengan sangat antusias. Kanroji meminta Tanjiro untuk mengenakan sebuah baju khusus. Ternyata baju itu adalah baju balet yang biasa digunakan Kanroji untuk melatih anggota pemburu iblis. Kanroji menyampaikan, mereka semua harus menjaga tubuhnya agar tetap fleksibel. Kanroji pun langsung memberikan contoh pada semua anggota untuk melenturkan tubuhnya. Awalnya seorang pemburu nampak begitu senang, namun kenikmatan itu seketika buyar ketika Kanroji meregangkan kaki pemuda itu hingga menjerit kesakitan. Tanjiro pun begitu kaget melihat metodologi latihan Kanroji yang sangat menyiksa. Pada hari berikutnya, Tanjiro tiba di tempat Iguro Obanai. Obanai sendiri sudah menantikan kedatangan Tanjiro. Namun sepertinya Hashira ular itu memiliki dendam pribadi pada Tanjiro. Ternyata sebelumnya Kanroji selalu membicarakan banyak hal tentang Tanjiro. Tanpa basa-basi, Obanai langsung mengajak Tanjiro berlatih di sebuah ruangan, di mana di dalam ruangan itu dipenuhi oleh rintangan para anggota pemburu. Obanai mengikat para anggota karena mereka terlalu lemah dan gagal dalam berlatih. Untuk menyempurnakan teknik berpedang Tanjiro, Obanai memaksa pemuda itu untuk mengayunkan pedangnya sambil menghindari rintangan para pemburu. Tanjiro pun mengayunkan pedangnya dengan sangat hati-hati. Namun hal itu justru membuat Obanai semakin kesal. Dia pun menerima konsekuensi kalau tubuhnya mendapatkan serangan mutlak dari Obanai. Pada hari berikutnya, gerakan Tanjiro masih saja lambat dan belum bisa mengimbangi Obanai. Pada hari ketiga, lagi-lagi Tanjiro dibantai habis-habisan hingga mukanya memar. Di hari yang keempat, Tanjiro berpikir keras dan menjadikan momen pertarungan ini layaknya duel di tengah hutan. Tanjiro sanggup melancarkan sebuah serangan mutlak hingga membuat Haori Obanai terpotong. Dengan terpotongnya Haori itu, Tanjiro dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan pelatihan sang Hashira ular. Sayangnya, hingga waktu perpisahan tiba, Obanai masih saja kesal dan membenci Tanjiro. Tanjiro pun bergegas menuju tempat latihan Hashira selanjutnya. Namun di tengah jalan dia begitu kaget karena Zenitsu tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebelum menjelaskan detail permasalahannya pada Tanjiro, Zenitsu sangat terkejut melihat Sanemi tiba-tiba muncul dan mencengkeram kuat kepalanya. Sanemi yang semakin geram langsung memukul Zenitsu hingga pingsan di tempat. Tanjiro lantas menyapa Sanemi dengan begitu ramah. Tapi Sanemi acuh tak acuh karena belum mengakui Tanjiro sebagai seorang murid. Siang itu Sanemi membantai para anggota pemburu iblis dengan begitu brutal. Jika Tanjiro lengah sedikit saja, maka dia pasti akan terluka parah. Di hari yang pertama itu, Tanjiro dibuat kesakitan dan mengalami luka lebam yang cukup serius. Saat berjalan di dalam rumah, tanpa sengaja Tanjiro mendengar suara gennya dan menemukan gennya yang berusaha mengajak Sanemi bicara. Sanemi masih keras kepala dan tidak mau mengakui gennya sebagai adiknya. Dia meminta agar gennya berhenti saja menjadi pasukan pemburu iblis. Jelas saja jawaban Sanemi itu membuat gennya sangat terpukul. Walau tidak bisa menguasai teknik pernafasan, tapi dia memakan iblis untuk bisa terus berjuang. Pernyataan gennya malah membuat amarah Sanemi langsung meledak. Dia pun bergerak cepat untuk menghancurkan kedua mata gennya. Untungnya Tanjiro segera bertindak dan menyelamatkan gennya. Jelas saja Tanjiro tidak terima dengan pernyataan Sanemi. Sanemi tidak memiliki hak untuk menyuruh siapapun keluar dari anggota pasukan pemburu iblis. Jika tidak ada gennya, maka Tanjiro dan yang lainnya tidak akan mungkin bisa mengalahkan iblis bulan atas di desa penempa pedang. Disinilah Sanemi menjadi semakin bersemangat untuk menghajar Tanjiro. Namun Sanemi cukup tersentak setelah menyadari kalau Tanjiro mampu menahan tinju kerasnya. Selain itu, Tanjiro berhasil menendang leher Sanemi dengan tendangan kaki kanannya. Tanjiro pun meminta tolong agar Zenitsu segera menyelamatkan gennya dan kabur dari tempat ini. Jelas saja Zenitsu sangat kesal pada Tanjiro karena sudah melibatkannya dalam urusan yang sangat berbahaya ini. Pun demikian, Zenitsu berusaha membawa gennya pergi menjauhi area pertarungan ini. Gennya pun langsung memukul Zenitsu karena berkata buruk mengenai Sanemi. Sedetik kemudian Sanemi melepaskan tendangan kuatnya pada Tanjiro. Di sini para anggota pemburu yang lainnya berusaha melerai pertarungan Tanjiro melawan Sanemi.
Tawuran ini pun terus berlangsung hingga hampir senja. Tanjiro pun diceramahi habis-habisan oleh Gagak Kasugainya. Tanjiro juga mendapatkan teguran dari markas pusat hingga pelatihannya bersama Hashira Angin harus ditangguhkan. Pada keesokan harinya, Tanjiro dan Zenitsu beranjak pergi menuju pelatihan Hashira selanjutnya. Setelah melalui perjalanan yang lumayan panjang, keduanya pun sangat kaget saat menemukan Inosuke yang fokus berlatih keras di bawah guyuran air terjun bersama 3 orang anggota pemburu iblis lain. Mereka juga sangat ketakutan saat mendapati Himejima Kyomei yang berlatih di hamparan api panas yang berkobar-kobar.